Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Eka Saputra akan mempresentasikan tentang histopatologi, yaitu tentang processing jaringan. Sebelum masuk ke materi processing jaringan, kita harus mengetahui dulu apa itu histopatologi, histologi, dan histoteknik. Histologi dibagi dari dua suku kata, yaitu histo dan logia, yang berarti histos adalah jaringan, logia dan adalah ilmu. Jadi histologi jika digabung adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Histoteknik yaitu metode atau cara proses untuk membuat sajian proses hingga menjadi sajian yang siap untuk diamati atau dianalisa. Sedangkan histopatologi sendiri yaitu pemeriksaan patologi anatomik yang melihat perubahan jaringan secara lengkap dan berperan dalam menentukan diagnosis melalui gambar makroskopik dan mikroskopik dari spesimen yang berasal dari tubuh manusia. Kemudian kita harus mengetahui dulu sampelnya, bagaimana cara pengiriman, penerimaan, serta pemotongannya. Yang pertama itu syarat penting dari pengiriman. Syarat penting dari pengiriman itu harus ada formulir permintaan yang berisi itu identitas pasien dengan jelas, kemudian nama DPJP dengan nomor teleponnya. Kemudian ada data klinik yang jelas, lokasi lesi, pemeriksaan yang pernah dilakukan, diagnosis kerja, dan jenis tindakan yang dilakukan. Kemudian yaitu pemeriksaan yang diinginkan. Selanjutnya ada penanganan jaringan. Penanganan jaringan ini meliputi persiapan wadah yang besarnya sesuai dengan jaringan yang akan disimpan. Isi wadah dengan formalin buffer dengan volume minimal 5 kali dari volume jaringan. Kemudian masukkan sesegera mungkin jaringan segar ke dalam wadah formalin, kurang dari 30 menit idealnya. Jika jaringan berukuran besar atau masektomi, irisan sejajar berjarak kurang lebih 1 cm tanpa merusak konstruksi dan bentuk. Beri label identitas pasien dan jenis jaringan yang diambil. Di lab patologi sendiri, penerimaan spesimen juga ada prosedurnya, yaitu pertama ada memeriksa kelengkapan administrasi identitas pasien, yaitu tadi pemeriksaannya yang ada nama, jenis kelamin, usia, jumlah, dan atau jenis spesimen di petugas di bagian admin loket laboratorium anatomi. Yang kedua itu dilakukan di kamar potong, yaitu ada memeriksa kembali kesesuaian antar spesimen dengan keterangan dalam formulir pengantar. Yang ketiga, memeriksa apakah cara fiksasi sudah benar. Kemudian pada pemotongan jaringan, proses dasarnya itu mengambil sebagian jaringan yang representatif. Kemudian potongan dengan tebal maksimal tidak melebihi tebal kaset jaringan. Masukkan ke dalam kaset yang sudah diberi nomor sesuai nomor formulir. Banyaknya potongan bergantung pada jenis jaringan dan besar jaringan. Ada beberapa organ yang memerlukan aturan potongan tertentu. Setelah jaringan dimasukkan dalam kaset dan ditutup, kaset dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin 10%. Nah, yang tadi kan organ ada beberapa yang memerlukan jumlah tertentu. Ini berikut organ-organ yang memerlukan jumlah potongan tertentu, yaitu uterus. Uterus itu harus ada ectoendocervix, endometrium, myometrium, massa tumor, dan bagian penting lain. Kemudian di usus harus meliputi batas sayatan operasi, batas sehat sakit, massa tumor, kedalaman infiltrasi, dan nodul limfoid. Kemudian tur prostat ada 4 kaset kurang lebih 10 cc. Di bagian mata ada batas sayatan nervus, tumor, dan bola mata. Kemudian tulang atau kulit, batas sayatan operasi atau tumornya. Bagian payudara harus meliputi puting susu, batas tumor terjauh dan terdekat, dasar sayatan operasi, tumor, nodul limfoid. Tiroid minimal 9 kaset, dan appendix atau kandung empedu pada bagian pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian kita masuk ke processing jaringannya. Pada processing jaringan ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap fiksasi, tahap dehidrasi, tahap pembeningan, tahap impregnasi, tahap pembenaman, tahap pemotongan jaringan, tahap pewarnaan, dan terakhir tahap perekatan. Yang pertama ada fiksasi. Fiksasi itu berarti stabilisasi unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlalu berpindah atau terdistorsi selama proses selanjutnya. Tujuan fiksasi yaitu mencegah terjadinya autolisis dan pengaruh bakteri. Yang kedua, mempertahankan bentuk dan isi jaringan mendekati keadaan sebelum difiksasi. Yang ketiga, memungkinkan proses pengolahan jaringan
selanjutnya berjalan dengan baik. Yang keempat ada mempertahankan komponen jaringan atau sel, mengusahakan agar sedikit mungkin molekul yang hilang pada proses selanjutnya. Itu tujuan fiksasi. Pada tahap proses fiksasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada penetrasi cairan fiksasi. Yang pertama ada jenis fiksasi. Pada sampel histopatologi, gold standarnya yaitu memakai formalin dengan konsentrasi 10%. Jenis fiksasi lainnya ada alkohol, ada glutaraldehyde, namun glutaraldehyde ini yang terburuk. Ketebalan jaringan 3-5 mm terbaik dan 1 cm yang rutin. Volume pengawet juga 10 kali volume jaringan, minimal 5 kali volume jaringan. Yang ketiga ada konsentrasi. Konsentrasi volume terbaik yaitu 10%. Sedangkan glutaraldehyde pada 0,25% sampai 4%. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan artefak pada saat pembacaan. Kemudian ada faktor lain yaitu interval waktu. Jaringan yang harus difiksasi kurang dari 30 menit setelah dikeluarkan atau dipisahkan dari tubuh. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksatif menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Semakin lama jaringan menunggu untuk difiksasi, semakin banyak kehilangan organel sel dan pengurutan nukleus, sehingga terdapat banyak artefak terbentuk. 8-12 jam adalah waktu optimal dalam fiksasi. Yang kelima ada suhu yang mempengaruhi faktor fiksasi. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju fiksasi. Formalin panas akan mengawetkan lebih cepat. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Yang keenam ada jenis larutan pengawet. Jenis larutan fiksasi yang digunakan bergantung pada jenis unsur jaringan yang didemonstrasikan dan pewarnaan yang akan dilakukan. Jenis larutan fiksasi yaitu menurut komposisinya ada larutan fiksasi sederhana, yaitu hanya mengandung satu macam zat saja. Contohnya ada etanol 70-100%, ada formaldehyde 4-10%, ada asam asetat 0,3-5%, ada asam pikrat atau asam kromiat 0,5-1%. Yang kedua adalah fiksasi campuran atau majemuk, mengandung lebih dari satu macam zat. Contohnya larutan Bowen dan larutan Zenker. Sedangkan jenis larutan fiksasi menurut mekanisme kerjanya ada aldehyde, contohnya formalin atau glutaraldehyde. Formalin jaringan terawetkan oleh crosslink yang terbentuk pada protein. Tidak banyak mengganggu struktur protein sehingga antigenesitas tidak hilang. Formaldehyde cocok untuk teknik imunoperoksidase. Formaldehyde menyusup jaringan dengan baik tetapi relatif lambat, banyak digunakan untuk kondisi yang tidak ideal, dan tak ada jaringan yang rusak. Merkurial yaitu memiliki kemampuan rendah dalam hal penetrasi dan menyebabkan beberapa jaringan mengeras, bekerja cepat dan memberikan rincian nukleus yang sangat bagus. Penggunaan terbaik untuk pengawetan jaringan hematopoietik dan retikuloendotel. Ada oxidizing agent. Contohnya permanganat, kalium permanganat dikromat, kalium dikromat, dan osmium tetroksida. Pengawet ini menimbulkan crosslink protein tetapi menyebabkan denaturasi berlebihan. Ada alkohol, contoh metil alkohol atau metanol, dan etil alkohol atau etanol. Mekanisme kerja dengan denaturasi protein tidak rutin digunakan karena menyebabkan jaringan terlalu rapuh dan keras. Kemampuannya sangat bagus untuk hapusan sel OKS. Kerjanya cepat dan memberi rincian nukleus yang bagus.
Nah, tadi saya sebut kenapa formalin menjadi gold standard dalam pemeriksaan histopatologi. Ini kelebihannya. Kelebihannya itu merupakan cairan pengawet yang umum. pH mendekati netral, pigmen formalin, asid formaldehid hematin tidak terbentuk. Potongan jaringan dapat ditinggalkan di dalam cairan formalsalin untuk jangka waktu yang lama. Bila diperlukan, jaringan yang direndam dan cairan fiksatif ini dapat diambil dan dimasukkan ke dalam cairan fiksatif lain. Sedangkan kekurangannya yaitu jaringan yang difiksasi dengan cara rendam memerlukan waktu kurang lebih 24 jam baru dapat diproses. Terjadi pengerutan pada jaringan oleh alkohol dalam proses dehidrasi. Formalin salin menjadi asam saat disimpan lama, karena formaldehid teroksidasi menjadi asam format. Jaringan yang disimpan beberapa bulan sering gagal menghasilkan formalin yang baik. Nah, yang kedua ada tahap dehidrasi, bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam jaringan yang telah difiksasi, sehingga jaringan nantinya dapat diisi dengan parafin atau zat lainnya yang dapat dipakai untuk membuat blok preparat. Cairan yang umum digunakan antara lain etanol, aseton, metanol, isopil, alkohol, butil alkohol atau butanol, dan alkohol terdenaturasi. Yang ketiga ada pembeningan atau clearing. Ini tahap mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Contoh larutan yang digunakan antara lain chloroform, citrus fruit oil, silin atau silol, benzil, dan metilbenzoat dan toluene. Kemudian ada tahap infiltrasi. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Mekanisme memasukkannya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Reagennya biasanya lilin parafin, yaitu media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Lilin parafin ini adalah campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 47 sampai 64 derajat Celcius. Ini alur pematangannya. Dari tahap dehidrasi alkohol 90% diperlukan waktu 20 menit. Kemudian selanjutnya dengan alkohol absolut 20 menit, meningkat dari 40 menit, meningkat jadi 60 menit, kemudian masuk ke tahap pembeningan. Tahap pembeningan dimasukkan waktu proses 30 menit, kemudian selanjutnya 30 menit, selanjutnya 60 menit, kemudian baru bisa masuk ke tahap infiltrasi dengan larutan lilin parafin. Kemudian setelah itu masuk ke proses embedding, yaitu suatu proses penanaman jaringan di dalam medium yang cukup kokoh untuk mendukung jaringan ketika dipotong tipis. Penanaman untuk meletakkan dan memposisikan jaringan sedemikian rupa di dalam moduling block atau base mode. Diberikan parafin cair sehingga memenuhi molding block atau base mode, lalu ditutup oleh kaset. Parafin yang digunakan punya titik cair yang sama dengan parafin untuk infiltrasi dan impregnasi. Ya, ini gambaran dari alat embeddingnya. Tadi ada 3 bagian, ada coat pad, dispenser parafin, dan heated storage. Cairan embedding antara lain ada resin untuk potongan yang sangat tipis guna pembacaan pada mikroskop elektron. Kemudian ada agar gel, biasa digunakan untuk melekatkan jaringan yang rapuh. Kemudian ada gelatin, biasa untuk potong buku atau untuk potong buku, jarang digunakan. Ada seloidin, biasa digunakan untuk pemeriksaan neuropatologi, jarang digunakan. Kemudian yang umum digunakan adalah lilin parafin. Kebaikan parafin, yang pertama ada irisan dapat jauh lebih tipis daripada menggunakan metode beku atau seloidin. Tebal irisan lebih dari 10 mikron.
Dengan parafin, tebal irisan bisa sampai 4-6 mikron. Irisan yang bersifat seri dapat dikerjakan dengan mudah, proses jauh lebih cepat. Kekurangannya, jaringan menjadi keras, mengerut, dan mudah patah. Yang kedua, jaringan besar tidak dapat dikerjakan. Yang ketiga, ada sebagian besar enzim akan larut. Kemudian ada proses sectioning atau pemotongan menggunakan alat mikrotom. Alat untuk memotong irisan sangat tipis yang digunakan untuk menyait jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Secara garis besar, mikrotom ini dibagi dua. Yang pertama ada mikrotom scans, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat, blok jaringan yang hendak disayat tetap diam di tempatnya, sementara pisau mendekati blok parafin tersebut. Sayatan yang dihasilkan terpisah satu sama lain. Yang kedua ada mikrotom Spencer, yaitu mikrotom di mana pada saat penyayat dapat menghasilkan pita sayatan yang panjang sehingga sangat cocok untuk pembuatan preparat sayatan serial. Persiapan yang harus diperhatikan yaitu persiapan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus tajam agar jaringan dapat dipotong dengan baik dan tidak koyak. Yang kedua ada persiapan kaca objek. Kaca objek yang akan direkatkan preparat harus telah di-coated atau disalut dengan zat perekat seperti albumin atau putih telur, gelatin atau tespa. Persiapan waterbath dengan temperatur 60-60 derajat Celcius. Persiapan spatel atau kuas, blok jaringan harus dingin, ketebalan pemotongan harus disesuaikan dengan jenis jaringan. Kemudian masuk pewarnaan. Prinsip kerja pewarnaan yaitu secara umum zat warna yang bersifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat basa dan sebaliknya. Tujuannya agar dapat memberi warna berbagai unsur jaringan dapat jelas terlihat dan dapat dibedakan. Secara standar zat warna ideal adalah murah, tahan lama, mudah dibersihkan, dan tidak merusak lingkungan. Jenis zat warna yaitu berdasarkan asal zat warnanya ada natural des, contohnya asid sermin, ekstrak serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Kemudian ada hematoxylin, Hegata pohon hematoxylin campexanum. Kemudian ada synthetic des, ada benzen, guanin, dan aniline. Berdasarkan waktu, ada direct staining, molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan, misalnya eosin. Kemudian ada indirect staining, molekul zat warna baru bisa ditangkap oleh jaringan jika menggunakan zat perantara atau mordan. Contohnya hematoxylin menggunakan potasium alum sebagai mordan. Kemudian larutan yang biasa dipakai untuk pewarna histopatologi yaitu hematoxylin. Bekerja sebagai pewarna basa, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan, memulas inti dan struktur asam lainnya dari sel, seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan, menjadi biru. Jenis larutan hematoxylin ada Delafitte, Ehrlich, Heidenreich, Harris, Mayer, Werk, Karazi, dan Cole. Kemudian ada larutan eosin. Larutan eosin zat warna santan bersifat asam, paling cocok dikombinasikan dengan larutan hematoxylin. Eosin memiliki nilai kemampuan diferensiasi sendiri untuk membedakan antar sitoplasma dan tiap sel dan serabut jaringan ikat yang berbeda. Jenis eosin ada eosin Y atau yellowish water solution, eosin B, bluish ethyl eosin, eosin S, eosin alcohol solution. Hasil pewarnaannya yaitu sitoplasma akan berwarna merah, eritrosit akan berwarna oranye merah, nukleus pignotik akan berwarna ungu, dan nukleus akan berwarna merah. Pewarnaan hematoxylin eosin atau HE menggunakan dua zat warna yaitu hematoxylin memulas inti sel dan memberikan warna biru basofilik, dan eosin merupakan counterstaining hematoxylin, memulas sitoplasma sel dan jaringan penyambung dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Interpretasi hasilnya, inti sel warna biru karena hematoxylin dan sitoplasma kemerahan dengan adanya beberapa variasi warna pada komponen tertentu. Alur pewarnaan HE yaitu pertama ada diberi silol 5 menit, silol 2 5 menit, etanol 5 menit, etanol 3 menit,
kemudian alkohol 70% 3 menit, aqua hemoktoxylin 5-10 menit, kemudian dibilas di air mengalir 5 menit, kemudian ditambah ACL 0,4% 1-2 celup, kemudian dibilas air mengalir 5 menit, kemudian ditambah litium karbonat 5% kurang lebih 30 detik, kemudian dibilas di air mengalir 5 menit, kemudian ditambah eosin 1-2 menit, kemudian ditambah etanol 3-5 menit, kemudian ditambah etanol 3-5 celup, tambah etanol lagi 3-5 celup, kemudian ditambah lagi silol 1 5 menit, kemudian silol 2 5 menit. Kemudian terakhir perekatan atau mounting. Direndam di silol untuk melakukan parafin dan direkatkan dengan menggunakan entelan. Perekatan preparat berfungsi untuk mengawetkan jaringan yang telah diwarnai menggunakan entelan sehingga jaringan akan awet